download YouTube Cak Nun setiap hari saya tonton seperti itu. Saya sangat mengidolakan Cak Nun dan saya tahu Cak Nun pasti jawab, nggak usah ngidolakan saya, ngidolakan Rasulullah, pasti begitu. Tapi Cak, kalau Cak Nun memaksa seperti itu, jangan paksa saya untuk tidak mengidolakan Anda, karena itu melanggar hak kewajiban asasi saya, Cak. Ya. Lalu yang kedua, Cak, saya sangat kagum sekali, saya sangat senang. Saya sangat mengharapkan sosok pemimpin ulama seperti Cak Nun, karena bagi saya Cak Nun, saya tidak rela Cak Nun jadi presiden di Republik ini karena Indonesia terlalu kecil buat Cak Nun. Cak Nun terlalu besar buat Indonesia ini. Kalau Majapahit pantas lah, layak lah Cak Nun. Cak, nggak apa-apa sedikit curhat, Cak. Karena ketidakadilan di sana sini, betul. Saya di sana itu di pedalaman, banyak OPM-nya juga, tapi setiap hari saya ngopi bareng sama mereka, ya. Karena bagi pergerakan di sana itu guru sangatlah, kebetulan saya adalah seorang guru SMA di sana. Dan sangat dilindungi lah di sana, sangat dihormati, dihargai. Karena selama ini OPM di sana itu menganggap kehadiran Republik ini hanya tentara, Cak. Sedangkan tentara itu otoriter, apas. Maka dari itu pemerintah, banyak program dari pemerintah untuk guru kesehatan biar menghadirkan Indonesia itu seperti ini loh, mendidik kesehatan seperti itu. Melenceng sebentar. Oke. Ini Cak, saya sangat sebenarnya memikirkan Indonesia itu sangat putus asa, Cak. Betul, putus asa sekali terhadap negara ini, karena banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan antara mutiara dan kerikil. Tetapi di Ponorogo ini beda, Cak. Saya lihat Pak Bupati ini mutiara, Cak, seperti itu. Ini ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada, saya tidak ingin saya tanyakan, Cak. Mungkin tadi Cak Nun sempat membahas masalah undang-undang NKRI itu harga mati, banyak yang diamandemen yang itu sangat merugikan. Kemarin katanya pertumbuhan perekonomian Jokowi itu tumbuh, tapi kita lihat tumbuhnya itu memang benar tumbuh, tapi yang menikmati siapa? Sekarang banyak bank di negara kita, BUMN itu asing semua, Cak. Seperti Cina, Singapura, semuanya menguasai semua. Jadi tumbuh tapi bukan rakyat yang menikmati. Kita itu ibarat dirampokkan seperti itu, Cak. Tapi kita malah menganggap perampok itu adalah ya monggo silahkan kayak teman begitu loh. Ya, jadi kita ini sebenarnya gimana seperti itu. Terus mengenai kemiskinan. Sebentar, mengenai kemiskinan. Jangan-jangan di Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 ayat 1 itu gimana, Cak, kalau di amandemen toh kan begitu. Kalau Al-Quran tidak boleh kan begitu ya. Itu berbunyi bahwa fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Sekarang saya tanya kepada teman-teman, kalau kalian memelihara ayam, ingin ayamnya tambah banyak atau sedikit? Fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara, jadi makin banyak dong kan begitu. Jangan-jangan yang salah undang-undangnya ini, Cak, karena terlalu dipelihara ini jadi tambah banyak begitu. Mungkin itu saja, Cak Nun, mungkin responnya bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifatul Wahida dari pimpinan cabang IPPNU Ponorogo. Di sini saya akan menanyakan, jadi begini, Pak, saya pernah ikut muktamar NU di Jombang. Itu saya ikut
Forum Ulama Internasional di Tambak Beras. Di sana ada salah satu ulama dari Palestina. Beliau mengatakan negara kami itu negara Islam, tetapi perang tidak pernah selesai. Dan mereka pun mengakui bahwa solusi dari masalah itu adalah apa yang dicanangkan di Indonesia, yakni Islam Nusantara. Sedangkan di negara kita ini ada kelompok-kelompok yang justru memperjuangkan negara Islam atau khilafah. Pertanyaan saya, kenapa di Indonesia ini justru memberikan wadah bagi mereka yang jelas-jelas ingin merubah NKRI, merubah Pancasila, ideologi Pancasila dengan ideologi mereka? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafi dari Surabaya. Ini saya mau menanyakan metodologi dan strategi apa dan bagaimana yang bisa menjadi solusi untuk membimbing atau mendidik generasi di tengah. Yang terakhir gak sampai jelas aja. Begini, metodologi dan strategi apa dan bagaimana yang bisa menjadi solusi untuk membimbing atau mendidik generasi di tengah banjirnya kapitalisme global. Ya wes sampean. Saya merespon ini Mutiara tadi. Saya awali itu dengan memang kita ini kehilangan parameter. Jadi kalau ada politik yang strukturnya tidak jelas, undang-undang dengan mudah dianulir, ya berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, kemudian Indonesia betul-betul dipersilakan untuk diperdagangkan dan dibeli murah, benar berakibat pada martabat kebangsaan kita, itu kita semua tidak punya reaksi secara memadai terhadap seluruh perampokan dan penjajahan itu karena kita sendiri tidak punya parameter, tidak punya kriteria. Jadi gak iso bedakno emas karo mutiara dan kerikil tadi itu. Apa? Iya. Jadi santri menurut saya mulai sekarang belajar ilmu bener. Ilmu itu membedakan antara, jadi ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Pengetahuan itu data-datanya, kalau ilmu itu cara mengolah pengetahuan. Nah ini juga tidak semakin jelas di Indonesia. Pendidikan juga parah. Jadi tidak menghasilkan orang-orang yang berilmu, hanya menghasilkan orang-orang yang disuruh menghafalkan untuk tahu beberapa hal. Ya. Jadi makanya kalau santri saya gini, kalau santri itu gini, ada tingkat taklim. Taklim itu perubahan atau perjuangan dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau tafhim sudah tahu tapi belum paham, maka dibikin paham, tafhim. Kalau ta'rif sudah paham tapi belum mendalam, maka diperdalam dengan ta'rif. Sekarang ada tingkat-tingkat yang bermacam-macam. Kalau keseluruhannya pendidikan itu seharusnya takdib. Takdib itu dari kata adabun, ta'adub. Kalau ke dalam ta'adub, kalau keluar takdib. Itu artinya sesuai dengan sila kedua. Jadi pendidikan itu untuk memberadabkan orang, memberadabkan anak didik. Nggak tahu itu nggak apa-apa sebenarnya, asal kamu outputnya beradab. Makanya Al-Quran yang disarankan oleh Allah di Al-Quran bukan tafsir, nggak ada perintah tafsir, nggak ada, yang ada tadabbur. Afala tadabbarun Al-Qur'ana. Tadabbur itu syaratnya jelas. Kamu ahli Quran monggo, tidak ahli monggo, bisa baca fasih monggo, nggak bisa baca fasih monggo, ngertinya terjemahan tok ya nggak apa-apa. Utawa menghalo-halo tok karo Quran kok dada-dada esuk-esuk gak masalah, kok jemok-jemok tok saking cintane untuk melihara cintamu tok ya gak apa-apa, dengan syarat setelah kamu mencintai Quran dan mentradisikan cinta Al-Quran itu awakmu dadi luwih apik ngono tok. Jadi kalau syarat tadabbur itu manusianya harus menjadi lebih baik. Pak enggak tahu, pasti loh. Kalau tafsir enggak ada. Tafsir tidak ada syarat supaya penafsirnya menjadi orang yang lebih berakhlak. Jadi syarat ya kan? Tafsir hanya mempersyaratkan metodologi
akademis terhadap ayat Al-Quran, bahasanya dikuasai, metodologinya dikuasai, tapi tidak ada syarat untuk supaya penafsir harus menjadi orang baik. Nah kalau tadabbur, gak pinter gak apa-apa, gak hebat gak apa-apa, yang penting Anda lebih baik, lebih bermanfaat. Makanya Allah tidak menyuruh tufassirun Al-Quran, yang ada tadabbarun Al-Quran, tadabbarun Al-Quran. Jadi santri-santri menurut saya mestinya dibiasakan untuk mentadaburi Quran dan jangan dipersyarati secara tafsir terlalu tinggi-tinggi. Nanti toh di tengah tadabbur itu akan ada persyaratan tafsir. Ya ojo ngawur rek. Ono epistemologi, ono ilmu lugha, ono balagha, ono uslub, ya toh. Itu tetap harus dipelajari juga, tapi dia menjadi bagian dari tadabbur. Kalau tadabbur itu akhlaknya terjamin, tapi kalau tafsir tidak. Dan lahirnya madhab-madhab yang bertengkar terus-menerus sehingga tidak mungkin ada pemimpin Islam lagi sekarang, nggak mungkin. Itu karena hasil tafsir. Saya tidak mengatakan saya marah sama tafsir itu, enggak. Saya juga menafsirkan Quran, tetapi tafsir Quran itu hanya merupakan salah satu akibat dari tadabbur. Jadi tafsirnya tidak nomor satu tadabbur, karena tadabbur syaratnya adalah Anda menjadi lebih baik. Kayak apa kan cinta Quran tambah los, ya tak? Kan gitu. Oke. Jadi menurut saya setiap pesantren nek iso terus menerus memperbarui kurikulumnya, terus menerus. Termasuk Gontor. Gontor itu sangat perlu memperbaharui kurikulumnya, sistemnya, meningkatkan dari taklim sampai takdib. Takdib itu menyeluruh. Jadi beradab itu kan ya moral, ya spiritual, ya mental, ya intelektual, ya emosional, semuanya kalau takdib itu satu. Nah, Anda tadi kan mengatakan Pak Bupati ini mutiara. Kalimat yang Anda hafal soal itu apa? Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa yaqut wan nasu kal hajar. Mulanya aku gawe akik. Itu nak ndelok akik aku eling Kanjeng Nabi. Akik ini batu mulia, batu yang istimewa. Dan Allah satu, Allah tidak pernah bikin sampah. Ketoke wis dadi taek jarno ae. Engko lak dadi mutiara akhire, nggih ta mboten? Aja atik kan jembuk-jembuk karo taek, ya aja terus kok ambung-ambung ya aja. Wong kon bendina ya jane ya mek mangan taekmu dhewe. Kon nesing mlebu daerah sapiteng diresep tanah semari ngono sayune yang njupuk banyu ndek kono jane awakmu ki mek mangan taekmu dhewe aja sombong-sombong lah. Gitu. Kita tuh siklus, itu dauriyah namanya, dauriyah. Nah, sekarang kita nggak tahu kok. Anda milih presiden itu kan nggak punya parameter. Itu pun Anda tidak sejak awal Anda memilih presiden. Aku duwe cara milih presiden yang tidak mahal, bisa dipertanggungjawabkan dan sangat efektif dan langsung mewakili nurani dan pandangan rakyatnya. Tapi aku gak ditakoni sapa-sapa, aku menengahi. Gaya apa tak kandani wong Indonesia itu sawaun alaihim a'andartahum am lam tudhim la yu'minun. Apa sebabnya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim bisyawah wa lahum adzabun adzim summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Wis ngono Indonesia saiki. Tapi aja kuwatir ana Gusti Allah kok repot. Karena ada mayyahdillah fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Jadi tetap ada kemungkinan kita semua diberi hidayah oleh Allah. Sekarang sedang disesatkan oleh Allah. Salah milih presiden salah, milih menteri salah. Ono menteri kok duduk warga negara Indonesia. Iku lak saking meneh. Lose ya. Oke, aku nggak ngeritik siapa-siapa loh. Aku iki mek jawab awakmu ngene iki kahanane ya. Jadi Muhammad kan ya Muhammad itu uang biasa, tapi gak duduk uang biasa, dia mutiara. Nek awak dhewe mek kerikil ngono. Itu. Awak dhewe paling pol akeh, tapi gak iso dadi batu mulia kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya parameter yang paling dasar. Kalau kita mulai dari Rasulullah kan kelengkapannya seluruhnya, sunnahnya, sirahnya, akhlaknya semua. Seluruh yang ada di dalam definisi Al-Quran ada pada Muhammad. Muhammad adalah Quran melaku.
Muhammad literal adalah Al-Quran, kira-kira gitu ya, dan seterusnya. Dowo ini tak perdalam, setiap poin sangat luas jawabannya. Makanya saya nyicil yang sewu. Yang pertama, apa mungkin kita menciptakan kemaslahatan nasional melalui demokrasi? Ya, ini nih Rek. Sekarang Anda melihat demokrasi itu pada metodologi teknis formalnya apa pada metodologi substansialnya. Nah, kalau substansial demokrasi itu kita perlukan pada bagian tertentu dari Islam. Islam itu ya demokratis toh. Nilai demokrasi itu sudah ada jauh sebelum lahir kata demokrasi. Islam sangat demokratis. Allah sendiri bilang faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Lakum dinukum. Itu demokrasi yang luar biasa. Nah, yang dilaksanakan di Indonesia ini sebagian demokrasi, meskipun yang sebagian lain meskipun kelihatan demokrasi, bukan demokrasi. Mudah-mudahan Pak Bupati kita ini betul-betul dipilih secara demokratis dan dengan demokrasi. Karena kalau pilpres, pileg itu kan urusannya dodolan, urusannya nuku, urusannya nyogok langsung sih. Itu bukan demokrasi, itu jenenge perniagaan, itu tijaroh, itu loh. Tijaroh itu untuk orang yang mencari nafkah, ada ziro'ah, ada sona'ah, ada tijaroh. Jadi wong nyambut gawe iku ana telu, siji nandur, loro gawe barang, nomor telu dodolan. Wong sing dodolan kudu menghormati wong sing gawe karo menghormati sing nandur. Sing nandur yang ngono butuh sing gawe, butuh sing dodol. Ketiga-tiganya jangan sampai lupa. Sekarang ndak, orang berdagang aja, tidak menghormati orang yang nandur. Bayang loh, wis panen regane jeblok, utawa kon gawe kerajinan dituku mek titik, begitu mlebu mall regane 10 kali lipat, 20 kali lipat. Betul enggak? Karena tidak ada hubungan antara tiga tadi. Di dalam Islam ada 3 profesi, yaitu ziro'ah, orang bercocok tanam itu nomor 1. Nek gak ada uang bercocok tanam, gak ada uang mangan, gitu kan? Kon nandur jati sehingga orang bisa bikin kursi, kamu bikin kursi sehingga orang bisa jual kursi, kan begitu. Itu ketiga-tiganya itu jodoh sak dulur dan tidak boleh saling mengkhianati satu sama lain. Yang ada sekarang adalah para penjual beli yang ketiga itu tadi ngakali wong sing gawe, ngakali wong sing nandur. Gitu betul. Rego brambang moro-moro muda, rego pari moro-moro anjlok. Ngono toh? Yang main adalah broker, bukan agen. Agennya juga taat sama broker. Brokernya tidak pernah ditangkap sama pemerintah. Saya juga pernah ngasih tahu loh. Zaman SBY wis tak kandhani iki lho, broker iki omahe ndek kene, alamatnya ndek kene, tangkepen. Tapi tidak akan ditangkap karena mereka bagian dari broker itu yang kudu nangkep itu. Sama dengan narkoba. Sama dengan narkoba. Sakno Pak Kapolres, sakno Pak Kapolsek, sakno mereka tidak ikut apa-apa karena yang main narkoba itu sebenarnya adalah atasan-atasan itu. Mereka semua terlibat, enggak semua, banyak sekali di antara mereka yang terlibat. Awakmu sing mateni Mirna gak kira roh gak? Belum tentu hakimnya tahu juga, belum tentu jaksanya tahu juga, belum tentu. Pembelanya Jessica juga belum tentu tahu. Saya ketoknya roh aku. Ketoknya aku roh, ya. Tapi aku gak ditakoni, aku menengah. Loh, Kanjeng Nabi ku gak tahu ceramah ngene iki, gak tahu rek. Kanjeng Nabi ku mek duwe hak jawab pertanyaan. Nek wong gak takon dipancing-pancing. Wahai Abu Dzar, pernahkah engkau mendengar tentang ini? Belum, Rasulullah tak kasih tahu, mau baru dia ngomong. Tapi gak oleh meneng-meneng ceramah, jadi gak ono Nabi tausiah itu gak ono. Gak ono, sing ono jawab pertanyaan. Lah aku yang ngono aku gak wani. Ono artis kate pegatan, wartawan takon aku. Terus aku takon, aku jawab, lho wong sing kate pegatan gak takon aku kok sampean takon aku. Lho sampean iku ponakane ta sapa aku. Jadi ini paling blasur komunikasi kita, teman sekalian. Jadi kembali ke demokrasi. Demokrasi itu penting, tapi bukan ini yang terjadi di Indonesia itu demokrasinya paling pol 20%. Ketoke secara formal syar'i seolah demokrasi itu padahal bukan. Demokrasi yang benar tidak seperti ini.
gitu loh. Saya tidak menolak demokrasi karena di dalam Islam ada demokrasi, misalnya milih imam gak demokratis, ya toh? Milih, nek imamnya gak bisa milih makmum, makmumnya milih imam, gak ono wong meneng-meneng, ayo tak imami gini baris, gak ono, demokratis. Milih pemimpin dalam Islam demokratis. Jadi demokrasi oke, tapi bukan ojo terus demokrasi di atas segala-galanya. Demokrasi itu hanya penting pada saat tertentu untuk kasus tertentu. Di kelas gak iso, di militer gak iso diterapkan demokrasi. Siap gak? Nah ya, terus tentara ini loh, sakarepku. Ya apa nak demokrasi? Gak situ baris. Katanya garap di kelas ya, anak muridmu ayo dikerjakan nomor 5 halaman 7. Terus muridnya jawab, loh saya kan bayar di sini Pak, saya kan sekolah bayar, orang tua saya mau jawab, dan jawab kan hak saya, jangan melanggar hak asasi saya sampai ya. Jadi demokrasi ada tempatnya sendiri, tidak di semua tempat. Makanya Anda jangan mau ditipu oleh istilah-istilah yang bermacam-macam. Liberalisme itu gak ngono iku. Liberal itu harus pada saat harus liberal. Misalnya azan itu liberal. Lagune lho ya, nek saire mahdoh ngono iku. Kayak sing dilantunkan oleh Bilal yang tidak diralat Rasulullah, wis ngono iku bener wis. Tapi nek lagune sak karepmu liberal toh. Gak kudu nuru sapa-sapa. Allahu Akbar ya oleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah sih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Oleh tegak. Liberal. Pada saat harus liberal. Nek sembahyang nggak bisa liberal. Nek sholat ya ngono iku. Nek rokok ngono iku. Ojo adek pencak, ojo adek lomba sholat dengan gerakan silat. Gak iso. Di situ harus konservatif. Nek azan lagune liberal, syaire konservatif. Rabi konservatif. Rabi kok liberal. Bengi joli-jolan bojo sak RT. Jadi ojo percaya, ndak ada Islam liberal, ndak ada. Islam liberal itu penipuan, ndak ada. Islam konservatif, ndak ada, gitu loh. Khilafah itu semua manusia itu khalifah, gitu loh. Jelas ya. Jadi khilafah itu bukan bentuk sebuah negara. Ya apa ya? Semua kita itu khalifah, ini jailun fil ardi khalifah. Gitu. Jadi kemudian bentuknya sakarepmu. Waktu Madinah, negeri Madinah gak ono bentuke. Sing ono wonge iso dipercaya, iso ngayomi jeneng Kanjeng Nabi, sehingga rakyatnya gawe perundingan dhewe sampai 47 pasal. Gak ono bentuke, gak ono perdana menteri, gak ono khalifah ar-rasyidin, gak ono. Sing ono Kanjeng Nabi wong tuwa iso dipercaya, beres. Ya dadi negara sing apik. Terus kita kan bikin Republik Indonesia pakai republik, pakai trias politika, pakai teori-teori barat. Aku gak nyalahno, tapi temenan kok. Nek anjene wis gawe negara temenan. Sekarang kene gak duwe negara, buktine kok. Sing ono pemerintah. Negara gak ono, endi negara aku takon. Dipelihara oleh negara. Negara gak ono, mulane wong melarat sak nuke gak ono sing ngingung. Negara itu apa? Negara itu rumahnya rakyat. Rakyat punya buruh namanya pemerintah, dibayar, dikasih rumah dinas, mobil dinas untuk beresin rumah tangga. Itu namanya pemerintah. Yang punya rumah rakyat. Jadi ada yang diamanati rakyat untuk menjadi dewan negara, misalnya MPRS, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan permusyawaratan itu yang lebih dekat ke rakyat, yang lebih otoritatif. Sekarang yang berkuasa kan perwakilan, bukan permusyawaratan. Itu gara-gara amandemen UUD 45 tahun 2002 gitu loh. Jadi nggak ada negara. Tadi kan saya sudah bilang MK itu lembaga negara,
KPK itu lembaga negara, bukan di bawah pemerintah. Kalau presiden melantik ketua KPK lah terus sing diawasi sapa? Wong sing kudune diawasi presiden malah sampean sing ngelantik. Akhirnya gak kira presiden kena KPK, ya tak gak? Nah, makanya kita tidak punya parameter mana negara, mana pemerintah. Itu harus kita pikirkan sejak sekarang. Lambat laun harus kita rubah itu semua. Bukan merubah undang-undangnya, undang-undangnya tidak ada masalah. Kecuali yang di amandemen kita kembalikan lagi ke seperti sumpah ini tadi. UUD 45. Itu sudah ada masalah soal memelihara, tinggal tafsir itu. Tak tinggal tafsirnya. Nek ngingu itu ya gak podo kalau berternak. Anak ya orang miskin dan anak yatim, anak terlantar diternakkan oleh negara lah, itu kudu luwih oke, diternakin dipelihara maksudnya ya gak kudu luwih oke. Itu soal tafsir, nggak apa-apa. Saya ngerti maksud Anda dan sangat bagus maksud Anda. Tapi kan negara tidak ada. Belgia itu pernah nggak punya pemerintah 512 hari, tapi tetap jalan. Misalnya urusan KTP, ya. Nyun sewu Pak, nek ana Pak Camat nyun sewu. Biasanya tanda tangan Pak Camat. Nek imigrasi nandatangani, kepala imigrasi menandatangani paspor. Apakah kepala imigrasi punya kekuasaan? Apakah kalau tidak ditangani kepala imigrasi, paspor tidak sah? Asal Anda sudah memenuhi syarat undang-undang, sah sudah. Kan gitu. Tidak ada syarat ditandatangani oleh kepala imigrasi. KTP tidak ada syarat ditandatangani oleh camat. Kalau memang harus ada tanda tangan berarti saksi posisinya. Nah, saksi tukang sapu ya iso. Tapi di sini kan tidak, yang berkuasa pemerintah. Pemerintah tidak berkuasa, pemerintah itu buruh. Tapi di Indonesia tidak paham itu. Komisi Yudisial itu negara, bukan pemerintah. BUMN itu badan usaha milik negara, jelas. Jadi setore nang di nang negara, saiki setore nang di pemerintah. Pemerintah itu kasir, negara itu bendahara, jelas toh. Ini nanti panjang nuaker, tapi ini aku gak terus ngeritik siapa-siapa ya. Masih ngeritik. Tapi harus kita dandanin, kalau enggak pating belasur loh ini, tambah suwe loh, tambah pating belasur, tambah nggak sampai tidak ngerti parameternya, makin hancur kita. Tapi kita juga tidak akan hancur, karena hidup tidak hanya pemerintah yang berkuasa, Allah juga berkuasa. Allah juga akan bisa memberi daya atau menyesatkan, bisa aja. Dan Allah berperan setiap saat dalam hidupmu. Dan jangan khawatir, Anda kumpul kayak gini ini, bagi Allah mudah-mudahan wis cukup, wis tak selamat norek nek ngono kon gelem nglumpuk ngene yo. Gelem nyanyi. Wis nglumpuk ngene tak wis karo Gusti Allah wis dilem, wis membuat Allah punya alasan untuk nyelametno sak Indonesia. Ngono lho. Dan aku gelem rene iki mergo ngono iku tok. Oleh apa aku rene iki? Terus kate dadi calon gubernur Jawa Timur atau apa? Lah enggak jadi apa? Saya enggak jadi apa dan saya tidak pernah ingin menjadi apa-apa. Wong dadi awakku repot gak karu-karuan. Ono sing ngarani kiai, ono sing ngarani. Begitu aku gelem diarani kiai, ternyata kiai-kiai gak gelem ngakoni aku kiai. Repot meneh aku. Lah wis ah. Jadi saya tidak diakui di mana-mana dan saya tidak masalah tidak diakui manusia. Aku itu bersyahadat kepada Allah dan aku hanya membutuhkan syahadat Allah kepada kelakuanku. Kan menurut dong? Kan syahadat timbal balik mas. Nah Gusti Allah gak ngakoni kon, ya apa kon? Gak mek repot kon, lumpuh kon. Nek Gusti Allah gak ngakoni. Sembayang Allah dapurmu sembayang itu ya apa kon? Makanya kita butuh makanya kita bersaksi kepada Allah supaya Allah bersaksi kepada kita. Maka kita ridho terus sama Allah supaya Allah ridho sama kita. Jangan ngemes ridhonya Allah. Kamu yang nomor satu harus ridho terus sama Allah. Oleh apa ae ngalami apa ridho kon. Maka Allah akan ridho kepadamu. Jadi ridho Allah itu akibat dari ridhomu sendiri kepada Allah. Ngono rek cara berpikirnya. Makanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kan kalimatnya kan radiyatan mardiyah, yang Anda selalu kejar adalah mardiyahnya, mendapat ridho dari Allah. Padahal sebelum itu harus ada radiyah, Anda sendiri yang harus ridho kepada Allah, maka Allah akan ridho kepadamu. Ngono ya. Kisah demokrasi berkepanjangan sampai ke sana karena ilmu tidak ada yang tidak bersambung satu sama lain. Kon gak bisa ngomong rambut tanpa ngomong das.
Kon gak iso ngomong das tanpa gulu, kon gak iso ngomong gulu nek gak ono pundak, kon gak iso ngomong pundak gak ono tangane, gak ono gegere. Gak iso kon fakultatif, gak iso urip iku bareng menyeluruh menjadi satu-satuan. Gak iso kon ngomong abang tapi gak rujuk. Gak iso kon ndelok terang nek gak ono peteng, gitu mboten. Itulah hidup. Betul enggak? Ojo terus meteng-meteng cek paham terang, aku tak meteng-meteng ya ojo ngono. Tapi pokoknya paham bahwa hitam itu berguna, dia baru hitam kalau ada putih dan lainnya. Putih baru putih kalau ada yang tidak putih. Itulah dialektika kehidupan. Demokrasi juga begitu. Demokrasi penting dan bagus, tapi jangan jadi agama. Sekarang sudah jadi agama. Orang lebih takut tidak berdemokrasi daripada tidak berislam. Ya tak? Sekolahnya sudah di Gusti Allah. Anak gak sekolah muring-muring sampai diselentiki, dikaplokin, anak gak sembahyang gak apa-apa. Gitu betul. Nah jadi hati-hati kan, jangan sampai menjadi penyembah berhala. Saat ini jadi berhala kabeh. Mulane aku seneng calon bupati memang teko Madiun mang. Wedi Madiun dadi wedi Ponorogo dadi kota metropolitan, akhirnya materialisme menjadi Tuhan, dinomorsatukan. Kayak Mekah itu. Ya apa kan kate lunga kaji, kon ndek Ka'bah ono godhong dukur-dukur ngono jane ora terhina sih. Washington DC aja tidak boleh bikin gedung lebih tinggi dari gedung putih di Washington. Tapi ndek Ka'bah iku kiwa tengene dukur-dukur dadi kon nek nesing iku nisarmu ono Ka'bah. Nggih ta mboten? Ono wong sing niat turun iku langsung kapok kan ya karo ndelok Ka'bah iku. Ono iku sing ngono iku. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saya teruskan karena banyak naga dan konsekuensinya. Unazar maksudnya apa? Nek kon gak, itu kan soal janji tadi. Soal janji. Nek ya janji ini loh. Gusti Allah itu lah gak menuntut apa yang kan layu kalifullahu nafsan illa wusaha. Kon wis kadung hari ini ternyata gak iso nglakoni, gak iso ya gak apa-apa, gak iso kok. Nek gak gelem kon salah, nek mengingkari janji salah. Tapi nek kon gak mampu, ya apa gak mampu kok. Mosok Gusti Allah ngarang wong gak mampu. Layu kalifullahu nafsan illa wusaha. Mulane aja gampang-gampang nazar. Ngono lho, aja gampang-gampang nazar. Kejaba kowe wis idek temen karo Gusti Allah sehingga akan diwujudkan oleh Allah. Misalnya kamu janjani bojomu tak tukokno motor dik, mariku dilungkas lah setengah-setengah tahun meneh gitu. Terus begitu setengah tahun katakan di duit kan tukokno motor. Nek awakmu wis hidup karo Gusti Allah nangis ana Gusti Allah kula niki niat temen kok akan tapi mboten saged ini izin kula kali bojo kula. Mosok sampean tega ndelok kula izin kali bojo kula. Kan kula niat cinta kok. Ditolong kok kon. Ngono lho. Tapi aja terus kok gudo, bah tak niatane cek engko Gusti Allah gak tega. Nah itu salah juga, gitu ya. Oke. Jadi ojo gampang-gampang nazar lah. Niat saja. Bismillah moga-moga aku mampu nek ngene ku tak ngene, gitu. Ya. Yang ketiga, iki juga saya mohon berkenan. Saya nggak pernah ngomong makelar sebenarnya. Saya itu cuma menjelaskan nek kon sembayang antara nek karo Gusti Allah aja ono sapa-sapa kejaba Kanjeng Nabi. Soalnya antara awakmu karo Gusti Allah iku ono negara, ono MUI, ono ulama, ono aku, ono segala macam. Saya tidak ngecam ulama termasuk aku iku. Aku ojo ganggu hubunganmu karo Gusti Allah mek ngono tok jan. Lho, jadi aku yang ngirno di pinggir kiwa tengenmu, aku iki ngirno. Ojo terus kon nggih kono Gusti Allah aku di tengah-tengah ojo. Saya ndak mau juga. Nah, mungkin ada sejumlah kiai, sejumlah ulama sing senengane manggon kuno. Terus lahirlah kata makelar, padahal aku yang ngomong makelar sebenarnya. Setahu saya tidak pakai istilah itu. Bu menen aku salah ya. Tapi maksud saya itu begitu. Sebab kamu lahir ijen, ya tak gak? Mosok lahir bareng, sarombongan, tak jebol mbokmu. Ya ijen. Ya tak? Mari ngono begitu urip kon belajar bareng. Tapi ilingo selama kon bareng meneh-meneh kon diceluk Gusti Allah ijen lho. Ya, ijen lho meneh-meneh. Nah pas kon diceluk ijen iku wis gak iso ditolong sapa-sapa. Sing iso nolong mek sitok yaitu Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi duwe hak prerogatif yang namanya syafaat. Kita tidak diampuni menjadi bisa diampuni karena bersolawat. Kita tidak terkabul bisa menjadi terkabul karena solawat. Itu berdasarkan hak prerogatifnya Rasulullah. Itu ya.
Lah soalnya apa sebabnya ojo ono aku, ojo ono ulama, ojo ono sapa-sapa selain Kanjeng Nabi. Lho kene gak iso jamin ya. Kon misalnya ngidolakno aku terus kon tak dadi aku gelem dadi gurumu terus aku iki iso jamin apa nang awakmu. Ya makanya kan ndak bisa jamin. Ya enggak apa-apa. Jadi maksud saya cuma beri contoh juga bahwa aku ya gak gampang-gampang dadi gurumu. Dadi aku karo kon ya apa sih aku kanca apa wong Kanjeng Nabi kan duwe murid. Kanjeng Nabi dhewe gak duwe murid sing ana iku sapa? Sahabat. Wis cetha sih Kanjeng Nabi sahabat kok. Allah dhewe itu memberi fenomenologi tentang hubungan sosial. Jadi kalau Adam dan anak turunnya disebut khalifah. Nah Nabi Nuh itu jiwaku dari Allah. Artinya kalau ingin mempelajari Allah, pelajarilah sejarah Nuh untuk mengetahui jiwanya Allah, ruhullah. Nah Nabi Ibrahim Khalilullah, sahabat karibnya Allah. Loh, ada fenomena koncoan kalau Gusti Allah. Aja murmur ngancane iya. Teman akrab, Ibrahim itu teman akrabnya Allah. Loh, nek konco lah ya apa, Pak? Lalu dhewe sini. Dan nek konco lah iso rada guyon, ngono sih. Iso rada manja kan gitu. Dan itu fenomena dan Allah yang menawarkan, enggak apa-apa. Asal ojo neranya. Mulane wong durung kaya Khalil lagi, Khalilullah. Gak oleh iwak ngadep sampean niku jari Rahman Rahim, masyaallah gak oleh iwak sampai sedere. Pas di segoro iki lho ndelok iwak sampai surup gak oleh iwak. Terus ditagih ya Allah sampean niku jarine Rahman Rahim. Endi aku sampai surup ini gak oleh iwak situ-situ kok. Mbok aku njaluk 5 apa gaya aku situ, bojoku situ, anakku 3 iki mau mawon. Gusti Allah tak tega tuh ono iwak mencolot 5 temenan jadi ngomongnya 5 terus menggerik meneh mosok 5 temenan sampean niku ya 10 menure Rahmane 5 Rahime 5 ngono iki 10 terus jek kurang meneh menggerik meneh nggih sampean mosok mboten paham sih ngono kan akhirnya karo Gusti Allah ya wis dibeki akhir dibeki sampai buat iku iwake sampai diseret nang pantai wis gak iso didayung meneh saking abote tutuk di pantai dadak ana asap membubung dan dia pikir lho iku kok ketoke kaya ndek desaku iku omahe sapa iki melayu dhek begitu melayu ternyata ana wong mara cak omah sampeyan sing kopo terus dhek krasa iki gara-gara aku njaluk-njaluk kakean iku mang terus menggerik dhek nang Gusti Allah. Gusti Allah, tadi kan masalah di laut, kenapa dibawa ke darat? Iku guyon, dek, guyon tapi ya untuk temenan nih gue ya. Jadi gitu ya. Jadi apa namanya? Itu fenomena. Kalau yang tertinggi, yang Anda dapat keuntungan hidup di dunia karena Anda umatnya Rasulullah, karena sahabat, ruh. Kalimullah kalau Musa ya juru bicara Allah, Dzabihullah itu sembelih-belehan itu sing gawe kalah-kalahan lah gampangan. Tapi lak mulya digawe kalah-kalahan ke Gusti Allah, Dzabihullah itu. Semua itu kalau di kelompokno diuluk dadi jenenge Habibullah. Anda kekasihnya Allah. Aku gelem ngene iki ceke sampean dadi kekasih Allah. Nek sampean dadi kekasih Allah, Gusti Allah murid-murid nek sampean dijati wong. Gusti Allah sing balas nek sampean diapa-apano wong. Ngono lho karepku. Indonesia selamat berkesampean dicintai oleh Allah. Cuma Gusti Allah sampean gak sembahyang gak patean Gusti Allah. Ana wong dolen di Jakarta, ana Taipan ngentek-entek dhuwit wong Indonesia, Gusti Allah gak kerasa, gak patean. PPN penolak-leken niku aku bumiku sangat kaya, aku melebihi semua yang lain. Tapi nek kekasihnya yang disakiti oleh orang, maka Allah akan marah. Itu sing tujuanku gelem keliling maihan iki. Ngono rek ya. Cek sampean dadi kekasih Allah, dadi engko rabi gampang. Gurung sampai ngelamar, gurung sampai ndolek teko dhewe areke. Ngoten lho. Mara tuwa gurung arek dilamar malah dikongkon ngerabi. Lah wis enak. Ngono lho karepku. Gurung ka apa-apane wis meteng. Di WA lho meteng, Mbak. Apa arek saiki saking sensitif iki. Sukses KMD. Jadi sekali lagi bukan makelar ya Dek ya. Maksud saya kita itu lahir sendiri menghadap Allah sendiri, maka belajarlah mengambil keputusan sendiri. Maksudku ngene iku. Tadi yang tanya siapa? Sampean ya. Dadi ngene lho. Kon sembayang iku kudu keputusanmu, gak keputusane kiai. Ngono lho maksudku.
Kan rabi itu keputusanmu. Jadi belajarnya mengambil keputusan sendiri. Karena nanti kamu akan ambil jawaban sendiri darimu kepada Allah dan para malaikat. Ojo sembahyang mergo kiaimu, mergo aku. Ojo dadi wong apik mergo aku. Jangan tidak mencuri karena KUHP. Ngono lho, ngerti maksudnya? Masih gak ono undang-undang negara, ojo ngelarani wong, ojo nyolong, ojo ngerusak apa-apa. Gitu loh. Itulah manusia yang sempurna, itulah manusia yang ahsanul taqwim. Maksudnya seperti itu, kemandirian dirimu di depan Allah. Ulama kita hormati, siapa sih gak menghormati? Saya sangat hormat kepada ulama, ya. Tapi letak ulama itu bukan nabi dan bukan Allah. Ojo di ngarepmu pas sembahyang. Nah, orang plak sembahyang sih. Tapi ulama itu ndek kiwa tengenmu kok takoni nek pas ono pertanyaan. Tapi duduk ulama, duduk nabimu, duduk Gusti Allah. Mulane aku selalu menolak. Kalau aku ngimami ya gurung gelem kok. Ngimami apa meneh khotbah. Gurung gelem sampai saiki. Aku wedi kok kon nganut aku gak nganut Kanjeng Nabi. Engko disindir karo Kanjeng Nabi, aku kepethuk di akhirat. Idolani ya mate aku. Gak enak Nabi liwat kan. Idolani ya. Mas. Mumpun boten kan ya ngono ta. Ngono dhek aku sukalan soalnya gak enak aku. Pak Bupati disindir Kanjeng Nabi lho. Lah kula dipilih mboten karep arek-arek sing milih. Ngono jalan aku. Ya apa jawabku? Ngono Dek. Oke. Nyun sewune agak panjang. Bedanya nasionalisme dengan Islam nasionalis. Ini saya hubungkan dengan pertanyaan Mbak ya. Nasionalisme tadi sudah saya jelaskan di awal. Karena Allah menyuruh kita jadi khalifah, mengelola bumi. Nah, kan ada rumus gini. Jangan setiap orang melakukan setiap hal. Jangan semua orang melakukan semua hal. Kalau bisa ada pembagian, sebagian orang melakukan sebagian hal. Sebagian orang di bumi yang ada di Nusantara melakukan nasionalisme Indonesia. Itu sudah kekhalifahan namanya. Tidak semua orang melakukan semua hal. Dan jangan sampai hanya satu orang melakukan satu hal. Yang ada adalah sebagian orang melakukan sebagian hal. Dalam bahasa Inggris namanya division of labor, pembagian kerja. Nah, soal ada yang minta khilafah mau mengubah Indonesia dengan ideologinya sendiri, itu gini deh. Saya itu ketemu tidak hanya Hizbut Tahrir, tidak hanya PKS, tidak hanya Ikhwanul Muslimun, tidak hanya Taliban. Saya ketemu semuanya. Saya bahkan ketemu Pak Prabu Brawijaya bolak-balik. Saya ketemu orang-orang yang ingin dandani Indonesia dengan metode Hono Coroko, ono metode Gatoloco, ono metode Cetha. Cetha itu maksudnya pesanggrahan yang dibikin Sunan Kalijogo untuk menampung Prabu Brawijaya yang kelima di daerah Gunung Lawu. Aku rono, aku semedi sampai esok di rono. Angin gue besi kayak ono gak terosok, gitu ya. Saya menghormati itu semua karena apa? Nomor satu gini. Saking cintane Indonesia, saking kepingine menyembuhkan Indonesia, saking kepingine dandani Indonesia, tapi ya berdasarkan ilmunya dewe-dewe. Ngertinya ya khilafah, ya dia ngomong khilafah. Sampai mana-mana ya gak kelakon, dia ya tetap mangan dek kene, tetap udah dek kene, gak ada masalah. Tenang aja kan. Apa omong dia tetap negara mangan dek kene, tetap nyambut kene dek kene kok. Enggak, akhirnya gak kelakon ya tetap dek kene sampai tua ya gak masalah. Gitu loh. Jadi enggak usah. Kalau berbeda pendapat ya gak masalah, enggak apa-apa lah. Ono sing ngarani Gusti Allah iku kancutan ya ono. Ditaleni ngene kok. Ya ono wis apa ta gak apa-apa nek sing penting atine apik karepe apik ngene lho ya. Jadi Anda enggak usah anti. Hizbut Tahrir aku ya akrab kok sama mereka. Dan mereka memang sangat sukar membedakan petik kloro karo wong nirokno petik kloro gitu kan. Itu maksudnya Quran dan tafsirnya. Dia pikir tafsirnya itu sama dengan Quran gitu biasanya. Kalau teori kloro kan jelas tau sama nusru kabeh ya. Kuku kuyuk, kongkorongkong karo kuku runuk. Terus yang kongkorongkong menyesat bilang bahwa kuku runuk itu sesat. Sing kuku ruyuk bilang bahwa kuku runuk itu bid'ah. Sing kukurunu ngarani kongkorongku musyrik. Terus pokoknya salah menyalahkan. Padahal sing bener iku BTE kan gitu. Sing liya-liyane iku mek nirok, ora ngono sih. Nah, kita itu ngerti ya bahwa kita itu nirok tok.
Mungkin salah, mungkin bener. Ojo mutlak bener, sing mutlak bener ya titike kloro iku mang. Nek kene nirokno tok berdasarkan kemampuan kita, gitu loh. Jadi menurut saya nggak usah mangkel, nggak apa-apa, biarkan aja menurut saya. Mereka saking cintanya kepada Indonesia kok, gitu loh. Kalau mereka anarkis, kalau mereka merusak, kalau mereka destruktif, baru kita bereaksi, gitu loh. Kalau cuma berpendapat nggak ada masalah, monggo saja, gitu loh. Kon ngarani aku kafir, aku gak masalah. Sing kon gak oleh ku ngidoni raiku. Gitu mboten. Nek kamu kafir ya gak masalah. Sing ngarani aku gak kafir sapa kon kateru ngono. Terus kebiyen aku kafir, aku pol nemen kafir nemen aku. Saya kafir terhadap iblis. Ngono ta. Oh kafir gak berdiri sendiri kok, Pak. Kafir itu ke siapa? Muslim ke siapa? Tanya orang muslim kepada iblis, tanya orang kafir kepada Allah. Jadi gak iso ngadeg dhewe. Ndas, ana ndas juga ndas iso posisi. Hidup itu selalu terkait dialektis dan kontekstual. Menurut cara modern ini ya. Jadi Islam nasionalisme menurut saya memang wajib. Wajib dalam arti gak terus aku ikut ulama berfatwa gak. Lha terus nek gak terus ya apa? Nek sing belani Indonesia nek gak sampean sapa? Fardu kifayah fardu ain. Ya tergantung, nek pas gelut perang ya fardu ain. Nek pas normal lho ngene fardu kifayah padha karo layat, anggere wis ana sing layat, liyane gak melok dosa lak ngono. Tergantung fardu ain. Hukumnya gak ana sing permanen. Sego halal ta haram? Tergantung. Segone nyolong taga. Lah ngono sih dan seterusnya. Oke. Seterusnya kemudian aku setuju dengan santri upamanya nggak reok, aku seneng loh. Kan pasti akan akhlaknya akan seperti akhlak santri. Jadi nek santri belajar reok itu top Pak. Menurut saya belajar kesenian, belajar ke iya kanjeng ini apik santri. Karena kebudayaan itu bukan sesuatu yang berbeda dengan agama. Agama itu kan harus, agama kan nilai harus diterapkan. Cara menerapkannya namanya kebudayaan. Ya, agama kok dipertentangan sama kebudayaan. Nah agama tidak diterapkan dengan kebudayaan terus ya apa caranya? Kon sembahyang nganggo apa? Sajadah. Lah sajadah itu hasil kebudayaan. Koplok hasil kebudayaan, masjid hasil kebudayaan. Yang kon ujung di sawah kono. Karo mudo. Sebab nek nganggo pakaian berarti hasil kebudayaan. Ya nek kepengin gak mudo nggawe belarak ngono. Bayangno khutbah nganggo belarak ngene.